Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihi mutawatirah wa ayatihi mutakasirah wa minanihi wadirah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wal akhirah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-zahirah. Amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillah, wasyukurillah. Pada hari ini kita kembali bersua dalam acara rutin kita, insyaallah sebulan sekali bulan kita sambil bersilaturahmi, bermajlis taklim, melaksanakan salah satu daripada sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Barang siapa yang ingin menyaksikan orang-orang yang dibebaskan oleh Allah daripada api neraka, saksikanlah orang-orang yang duduk di majelis ilmu semata-mata menuntut ilmu, mengharap mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita ditulis orang yang dibebaskan daripada sentuhan api neraka. Ibu-ibu yang Allah muliakan, Rasulullah SAW suatu hari memasuki masjid Nabawi di Madinah. Begitu beliau masuk masjid, sahabat kita bagi dua di masjid. Sebahagian pada sahabat, nang sebahagiannya lagi pelajaran hukum Islam terkait kita dengan pelajaran. Nambah-nambah kewajiban kita sebagai seorang ibu. Kapan nanti duduk nanti orang yang di majelis ilmu. Kada duduk nanti sampai orang dudukan ada sekolah tadi kan duduk di situ. Ada duduk kelompok. Ya kada sekolah. Ini pengajian. Saatnya nanti duduk di tempat orang yang majelis ilmu. Alhamdulillah. Kedua-duanya mulia. Orang kata sekolah mulia juga, nuntut ilmu mulia juga, tapi ilmu lebih utama. Karena Nabi kita Muhammad SAW sudah menyatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, siapa yang ingin hidup bahagia dalam keridhaan Allah, mesti berilmu. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, siapa yang hendak bahagia di akhiratnya, kaya pun bahagia berataan. Fa'alaihi bil ilmi, wa man arada ma fa'alaihi bil ilmi, siapa yang ingin bahagia di akhirat, kada lain modalnya nanti kajian ilmu agama. Nah, ilmu agama ini modal utama kita. Kita diwajibkan dalam agama ada rukun Islam, jangan ada memperhatikan rukun Islam lima perkara. Nah, jadi rukun Islam ini artinya tiang-tiang Islam. Masjid ini bisa berdiri karena tiangnya cukup. Coba masjid tidak mungkin tiangnya kandang. Nah, jadi tiang ini fondasi Islam. Di antaranya dan kita bersabda, inna awwala ma yunzaru bihi min amalil abdi yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama didahului, bukan berapa kali dia naik haji ada, berapa kali dia pulang umrah ada, berapa banyak dia
dan alaihi hitunglah salat. Wasairu amal seluruh amal ibadah di salat. Alhamdulillah berkat doa kalian dan ulun menjadi tamrat datang bulan sudah panjang dan proses kurangnya dari dan mabrur sudah mendoakan yang berdatang dari Ka'bah supaya diampuni dosa dari batin sampai dan langkah itu sampai ke sana. Nah sudah bukan merancaki, nah belum dan atas aku ngomong alhamdulillah berkat bagian alhamdulillah. Jadi selama di Makkah ada 4 kali umrah. Pertama datang dari Indonesia di Jeddah sudah menjatuhkan niat umrah. Jadi nanti bawa lagi kebanyakannya nanti kirim turun ibu-ibu juga. Kamu nanti di majelis bapak-bapaknya akhirnya beri kami kesedikit jumlahnya. Pak, Bu, sudah kamu umrah, sudah kamu di sana dalam sudah. Ayo dulu kita sholat sunat ihram, iringnya ulur, iringan, usolli, berkisar saja. Sunat al-ihrami, rak'ataini, lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Yang pakai baca kuliah, baca Allah, salam. Sudah mana sunat ihram? Mandinya di mana? Di Banjar. Di Banjar mandinya. Kenapa jadi di Banjar mandinya? Berangkat pagi, datang sore. Nah, jadi begitu. Anu bahari yang orang sebulan ya Allah ini. Beban memang kapal yang 6 bulan di sini sampai. Sebulan dari sampai Jawa, 6 bulan sampai apa? Wah ini kawasan ribuan. Berangkat pagi, sore, maghrib datang. Nah, jadi niat itu dijatuhkan ke sana. Lalu untuk sholat berniat, buat niat. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umrah. Nawaitul umrata wa alamtu biha fardalika. Saja umrah beriman amal dengannya kamu bertanggung jawab. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah taala. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Sudah bakal sakit, sudah bakal sunnah. Tutup awal sempurna, bapak-bapak sudah lengkap pakaian ihram sampai ke Makkah. Akan turun dari sekolah, nang akhir umrah turun, ziarah ke Makkah, tapi sesuai prosesinya. Tawaf di Baitullah dalam keadaan boleh batal wudu, ada sah umrahnya. Tawaf 7 putaran, sakit 7 putaran, bergunting rambut, akhirnya tak sakali umrah. Wabana aja siapa yang lebih bahagia kalau umrah pada sempurna syarat rukunnya, wala rafasa dengan mengucapkan perkataan yang jadi dosa, wala kidala dan berangkat, wala kusuka tidak mengucapkan, tidak melakukan perkataan, tidak melakukan perbuatan dosa besar. Kharaja min zunubi kayak orang umur, orang bahagia atau orang doa keluar dari dosa-dosanya seperti bayi yang terlahir dari kandungan orang ibu. Asal mabrur doakan pelan. Nah itu tadi sekali. Kali kedua doakan pelan, keluar maaf masa niat pelan dan kamakan awal saya beri rambut 2 kali. Sempurnakan pelan, jumlah jalan biar berakhir di kaki. Masaknya 3 kali. Islamnya akan pelan baik karena pasang bulannya sudah di sana dalam 4 kali. Jadi 4 kali buat orang dari sendiri mau makan Allah
menggunakan kelebihan gelas sehat. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan, wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali tujuannya supaya kita beribadah. Napa-napa yang diwajibkan oleh Allah kita dahului. Ulun katakan kepada jamaah, jangan sampai yang itu orang kalau semuanya tertinggal ruginya. Sholat itu lebih utama daripada ibadah umrah. Jadi sebelum pulang umrah dilajari cara berduduk, dilajari cara mandi wajib dulu. Ngomongnya Rasulullah, baca mandi wajibnya Rasulullah, dilajari dulu supaya rukun taubat dulu. Kalau betul-betul ya rasa kali pulang umrah, jemaah juga tidak diterima umrah. Jadi sholat ini paling utama. Ya pas sholat waktu yang kesalahan. Nah cara wudhunya atur, urus sampai berangkat semprotan halus pada ini. Sebagai dasar proses jadi semprot dari wudhu. Jadi kadang-kadang Tuhan sama semprotan seluruh lagi berangkat dari kita sholat. Alhamdulillah. Mulai hari ini anak membicarakan tentang bagaimana cara wudhunya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi suatu hari dalam hadis dari Imam Muslim, suatu hari Nabi kita memasuki surga. Ujarnya kita halul jannah dalam pelajaran merahnya masuk surga Nabi masuk surga. Para ayat bilang, para bilang dia sekali ada bingung di surga. Padahal bilangnya ada orang yang tukang azan. Saya ingat bilangnya tukang azannya di Masjid Nabawi Madinah. Ada akan tamat bilangnya memperingatkan kalau Rasulullah sudah masuk masjid. Begitu Rasulullah memasuki surga dalam perjalanan mereka bilang ada dalam surga. Padahal bilang istimewanya. Para itu bilalan biha pakultu libilan aku Nabi Muhammad bilang ada di dalam surga. Ujar sini wahai bilang apa amalan kita dari dulu pada di surga apa amalan ulang tidak tahu Rasulullah. Tapi bila ulang berwudu sempurna ulang mesti ulang salat sunat wudu 2 rakaat. Hantu. Bila kita di bawah ada potongan salat sunat wudu asal orang azan kalau kamar. Ulang tidak dapat wudu mesti ulang salat sunat wudu 2 rakaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi. Barang siapa wajah Allah berwudu, Allah berfirman langsung kepada Nabi Muhammad. Barang siapa berwudu sempurna, lalu yang ada sholat sunat wudu 2 rakaat, orang itu yang Allah contoh bahasa kita sombong untuk menyombongi aku dan Allah aku. Jadi salah wudunya ditinggal gue. Barang siapa selesai berwudu, ya Allah berfirman kepada Nabi Muhammad. Lalu ada doa, dia menyombongi diriku. Jadi bila tonton salat wudu, jangan langsung saya berdoa. Doanya pendek aja, niatnya dulu dari orang nawaitul. Niat wudu dulu nawaitul wudu lirabbil hadasil aswari fardhalillahi ta'ala. Bahasa kita boleh apa lihat wudu maka kecil untuk menunaikan sholat fardu Allah Ta'ala. Siapapun masuk. Selesai wudu lalu niatnya apa tadi sholat usolli sunnatal wudu'i
dhiqid dunya wa dhiqid yaumil qiyamah. Ya Allah, lindungi aku daripada kesempitan hidup di alam dunia dan kesempitan hidup di alam akhirat. Dengan apa masyarakat maksudnya? Ya Allah, hindarkan aku dari kesempitan hidup selama di dunia, hindarkan aku dari kesempitan hidup mulai di alam kubur sampai hari kiamat. 10 kali beri. Bagus sallallahu alaihi wasallam. Sudah. Apabila oleh Allah orang berunduk sempurna, lalu salah seorang unduk 2 rakaat, lalu ia berdoa meminta aku. Bila aku kadang mengabulkan, berarti aku yang sombong. Tapi aku kada sombong, aku kada sombong ya Tuhan. Mohon berjanji. Lagi kalau ada salah seorang unduk berdoa kita. Bila aku kadang mengabulkan, aku yang sombong. Tapi aku tidak sombong. Diulang lagi, aku tidak sombong. Subhanallah. Ini payung yang salah seorang unduk ini. Diubah dengan kata Allah sekali kita menurut salat dulu nih. Nah, tak asar dulu ada orang ada asar musalli sunat wudu yang kata ini Allah baca mulia kalau baca Allah baru ada asar kita meminta asar. Ya Allah, lindungi aku, hindarkan aku dari kesempitan hidup selama dunia, kesempitan hidup selama aku di akhirat. Di hari mulai umur tuh dalam akhirat sudah sisa umur itu banyak dan tersisa umur, hindarkan aku dari kesempitan hidup di hari kiamat. Sempurna untuk orang akhirnya bedanya sana wakil akhirat sana wakil akhirat. Mohon aku kalau mengabulkan doa orang itu bagi aku sombong ya, tapi aku tidak sombong, aku tidak sombong. Setiap tuntut wudu, ini setiap selesai tuntut wudu, bila ada waktunya, pada dasar pasar sudah tidak ada kokar apa. Ini setiap tuntut selesai wudu disunahkan. Allah berjanji untuk mengabulkan doa. Nanti kita tambah ini kalau doanya bagus. Ada yang boleh akan mengabulkan doa orang tua yang masuk, sedangkan aku tidak sempat. Nah, 50 tahun sini. Ibu-ibu yang mulia-muliakan, disebutkan di dalam hadis siapa yang selesai, siapa yang akan berwudu, mesti mengikuti tata cara wudu Nabi Muhammad. Bagaimana tata cara wudu Nabi Muhammad disebutkan? Jadi pertama, seorang yang akan berwudu atau dalam menguring subuh, bila akan menuruti, maksudnya menuruti cara Nabi dan tanpa kamar mandi. Kita ini tidak ada pertunjuknya, kalau itu boleh datang kamar mandi, bukan lagi pun kesulitan. Sudah kita melaksanakan sunnah tasawuf, belum menguring tasawuf tahan. Basuh dua tangan. Basuh tangan. Kemudian ini pada sini kita seperti itu. Yang kedua, masuk WC. Masuk WC. Lalu masuk WC ini beristinja. Istinja itu membasuh muka. Lompat depan, lompat tapi sebelum tadi masuk ke WC, basuh obor dan obor. Jika ada sesuatu najis sampai silakan. Mohon Pak kami, silakan Pak kami, tak payah Pak kami. Waktu membasuh muka kami, ya Allah, lindungi aku dari kejahatan, rusak kemaluan dan obor ini. Di dalam hati aku yang menuntut anak itu dilakukan lagi. Lindungi ular dari banyak kemaluanku dan obor ini dari berbagai macam dosa dan maksiat. Bersihkan hati
kata Allah mutahhir qalbi mereka. Ya Allah bersihkan hatiku dari sifat munafik. Ini bersihkan kemaluanku dan kuburku daripada dosa. Allah mutahhir qalbi minal wasifati minal fawahish. Nah, itu dalam keadaan tadi ya, dinyatakan bersihkan hatiku daripada sifat munafik. Munafik itu bila berpakaian dan tujuan dusta. Bila diamani orang jelas, bila berjanji benar-benar mati. Nah itu yang sampai. Makanya tadi yang pertama Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Jangan sampai boleh jadi orang munafik. Karena orang munafik itu biar sifat munafik kita bahwa mati masuk neraka dibawa ke neraka jahanam paling bawah. Bila berpakaian itu dimengerti orang. Bila ia berjanji kadang bakti, bila diamanah kita hianat. Nah, Allah mutahhir qalbi itu wasif qalbi minal fawahish. Bersihkan. Allah mutahhir qalbi, bersihkan hatiku dari sifat munafik ini. Wahasib qalbi minal fawahish. Perbaiki pelihara sebaik-baik kemaluan yang kita itu tadi itu bersihkan kemaluan daripada tinggalkan daripada dosa. Kemudian apa lagi yang dilakukan Nabi untuk sudah membasuh kubur-kubur? Kita tuh kubur-kubur sendiri menghati pula. Nah ini kami rasakan. Kemudian membaca keluar daripada WC. Keluar daripada WC lalu membaca. Nah kalau anak masuk WC itu ya baca Allahumma. Kalau anak masuk WC, kalau anak masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Wahai Allah, hindarkan aku daripada gangguan syaitan laki-laki, syaitan perempuan yang bermukim di tempat orang di WC itu. Bila ada baca itu, cat di kacanya. Nih, kemaluan dan sakit kaki. Iblis kita di WC itu kan boleh lemas. Jadi bila ada masuk WC, sebelum masuk WC, jangan boleh masuk WC boleh ada umumnya. Nah, jadi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, lindungi aku dari kejahatan syaitan laki-laki, syaitan perempuan. Bila tutup kami atau air besar, lalu selesai dari membasuh membaca kata-kata dua Allah. Alhamdulillahilladzi azhaba 'anil. Wahai Rabb, Allahumma inni a'udzubika min alhamdulillahilladzi azhaba 'anil. Ya Allah, aku memujinya. Keluar sudah Al-Quran dengan sempurna sehingga biar meninggalkan ulun daripada penyakit azhaba 'anil dan menyatakan ulun. Memang kalau kami 3 hari sepanjang hari-hari. Nah, jadi kita kalau kami kalau berharap bulan dan biar menyatakan ulun. Itu lalu mereka mengurangkan ilmu mengurangkan keluar dengan kaki kanan. Kalau sudah WC masuk dengan kaki kiri. Lalu ditampung mengurangkan, kemudian ditampung mengurangkan sampai 3 kali. Kenapa ditampung? Selama di WC kita kadang bawa berzikir dan lidah. Selama di WC kita kadang membaca salawat, ditampung kita. Selesai itu mendatangi tempat keluar. Begitu sampai di tempat keluar, lalu membasuh kedua tangan dan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita kembali keluar WC, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sahabatku mengerjakan sunnah-sunnah wudu. Nah, kedua adalah ya Allah, dunia sahabatku mengerjakan sunnah-sunnah dalam berwudu dengan basuh bulan tangan. Pada WC, basuh bulan ada sabun, bagus, sabunnya sudah bukan besar. Ada sabun orang basuh. Basuh tangan, lalu angkat tangan kanan ke atas kiri. Kayak
Jadi nanti kita tusuk. Nah bisa menyilatkan. Dan apalagi kemudian mengambil sikat gigi, namanya bersiwak. Sikat gigi tadi atau memegang siwak tadi disebutkan di sikat gigi pula. Kita kasih modal di sini. Nah, dong, ini bertemu dengan ini. Dia siwak kita tak bawa tadi, dan bawa siwak. Siwak. Dan siwak. Abang siwak ini boleh. Kalau kita biasanya anak sebaya, pertama nih sikat gigi dulu. Tapi memegang sikat gigi itu sunatan kayak memegang siwak juga. Nah, oke. Ibu jari dalam jari. Nah, ini datang sini. Aku lihat bersiwak atau bersikat gigi mengikuti sunnah Rasul di kanan. Mulai dari sebelah kanan, sebelah kanan di sini. Betul turunan ke sini pun. Separuh ini. Betul hanya turun ke sini, ke sini. Di kanan dulu, lagi di sini. Si Ustaz terkekil belajar di sini. Yang benar belajar bermaaf buat. Sini. Sampai banyak bertambah gini. Memang kelihatan siwak tersebut. Megangnya kelingkingnya di bawah, yang dari manis dari tengah untuk di atas, jempolnya di bawah. Jadi habis itu saya bersiwak mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Ta'ala. Habis itu dikenakan yang pertama dari tengah gigi sebelah kanan. Nah habis siwak ini kan boleh kena gusi siwak nih, karena kalau siwak kena gusi karena gigi langsung padu. Ada kandungannya ini artinya mengolah korrosi gusi itu. Jadi dari sini sudah sampai di sini turun ke bawah, dimulai dari gigi tengah kanan ke ujung turun ke bawah. Bila sudah di tengah naik ke atas ke kiri, kayak angka 8. Nah kayak angka 8, jadi kayak gini dulu. Naik ke atas, kayaknya harus 3 kali. Bila sudah 3 kali, hanya kayak 3 kali kita terakhir di gigi bawah sebelah kiri. Hanya kayak kanan, hanya ini kayak ini, jangan. Nah jadi megang dulu kelingkingnya di bawah, jari tengah jari manis, jari tengah tutup di atas, jempolnya di bawah. Nah bentuknya saja aku bersiwak mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Ta'ala. Anak siwaknya di tengah gigi sebelah kanan, yang tarik ke kanan sampai di ujung gigi geraham dan terlalu ke bawah. Hanya di tengah sini, di tengah gigi bawah sebelah kanan, dia tarik ke atas ke kiri. Sampai ke kiri. Nah, langkah ini cara mengikutinya dulu. Mengikutinya tuh harus kayak gini. Jadi dulu biasa pas dari tarik dari kelingkingnya di bawah, jari manis dari tengah, tutupnya di atas, jempolnya di bawah kayak gini. Nah kayak gini. Jadi karena kayak gini mengikutinya nanti kayak gini. Nah habis itu hanya yang letakkan siwak di gigi. Bentuknya dia sama kayak kita dulu. Kita dulu kalau banyak yang belum kena di kepala, belum kena kulit muka, yang sudah bagian kan bisa. Jadi niatnya waktu dulu kayak yang pertama tadi, waktu air mengenai kulit kepala dan saya dulu sudah masuk niatnya. Jadi sama siwak kayak juga kayak ini benar dalam hati saya bersiwak mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Ta'ala. Dimulai dari gigi geraham sebelah kanan di tengah, di atas. Nah bila sudah dan biasa ke kanan, sudah sampai sini turun ke bawah. Kita sebelah kanan di bawah sebelah kanan sampai ke
sudah selesai di atas, habis itu yang tarik, yang pakai garis lurus ke kanan, 1, 2, 3, berakhir di kanan, selesai. Nah itu udah setelah yang lain kan dia melakukan ibadah apapun dia tidak ke majelis. Kalau ditarik kan pernah tinggal, bahkan kalau kami di sana tuh siwaknya harus dibawa ke ini. Kalau ada orang hasad atau orang lain yang akan berbuat jahat, insya Allah dijauhkan. Jadi selalu ada. Jadi lagi pakaian dulu makanya di Nata ini biasanya ada di tas. Jadi harus ada di dalam tas. Karena kalau penanggal sihir dan bisa ada di ini kan boleh kena besi, kan pula besi orang boleh kena besi. Nah ini jadi latihan besi kami ada majelis sekolah hari ini Jumat akan datang dan salah satu pengalaman pun yang majelis sebelum dia mulai dalam ceramah itu dia bersiwak dan dapat 70 pahala sama kayak 70 kali datang di majelis. Nah jadi apapun ibadah yang dia lakukan sebelumnya dia menggunakan siwak 70 kali lipat balasannya. Makanya orang kalau ditarik kan mau tinggal siwak itu aja sudah kali lipat seminggu habis. Jadi lah sudah kali kayak gitu datang koyak lagi, gigit lagi, habis itu dipakai lagi dipakai tetap sampai habis dari bulan. Ini silahkan pasti masuk kalau buahnya dipakai habis. Ini bilangnya dia duduk, sebelum duduk buahnya di sana masih siwak. Nah habis itu ada satu lagi agama orang baru di sana ada bawa siwak diganti lapatnya tangan tangan baju ini bilang ada terbawa siwak. Insya sampai dia pahalanya karena kita terbawa. Nah jangan. Jadi sama dia lihatnya ada mana kayak ini karena ada ini. Karena itu caranya sama, bukan akan menuju businya karena kan kenapa kan boleh kena busi kalau karena sebenarnya orang gigi cepat lepas. Tapi kalau sudah kena giginya karena apa busnya jangan dipisah jangan lupa. Asal ada yang bilangnya dulu sebelum wudu yang bersiwak dulu dapat pahalanya apa aja memang baca salawat sebelum guring dan bersiwak apa aja ada bersiwak. Nah makan kan yang bersiwak itu lebih baik karena makan niatnya ada mengikuti semua rasul, ada mengikuti perintah Allah. Kalau dia kebiasaan pulang kemarin kan koloni belajar di Yaman ditarik mendapat ijazah terkait apa? Jadi nyaman kita tuh bulan dari depan masuk sampai kita di belakang 4 November ini. Belum ijazah mesti memulai Bismillahirrahmanirrahim. Ulun dijasahakan penggunaan siwak pula tempat kendaraan yang menggunakan dari istrinya Habib Umar di rumah sini nomor itu menjasakan lawan kendaraan. Amin Terima dia insyaallah mudah-mudahan kita mau amal. Nah jadi buat bila orang umrah sebelumnya memasang niat umrah itu sebab sama 70 kali umrah. Oh 70 kali perjalanan umrah, 70 kali dari Jokowinya umurnya. Jadi orang-orang di Makkah itu bila hendak tahu musibah, bila hendak sakit musibah sama dengan 70 kali tahun. Nah bila kian sholat tetap sholat supaya yang subuh, sholat subuh dulu sama yang salah subuh 70 kali. Hendak bertahajud dia bersiwak pula padahal dirapatnya dia sholat sama 20 kali 35 kali salam. Jadi siwak perintah Rasul. Aku yang Nabi diperintahkan oleh Allah bersih
Sehingga Nabi aku mengira usia diikuti habis datang ke siwak, datang selalu diajarkan Jibril kepadaku menyuruh aku bersiwak, sehingga aku khawatir jangan-jangan gigiku tipis. Nah, dan juga Nabi lakukanlah siwak, orang yang bersiwak itu mendatangkan keridhaan Allah. Jadi berada keluar dengan dari tangan sekarang siwak yang akan diberi husnul khotimah. Kita dikira tahu enggak dari banget kan nyari yang siwak ada di dalam hadisnya. Jadi Rasulullah waktu memutuskan nafas terakhir, wahai Aisyah, jangan bilangkan masih Aisyah ini basuh bersiwak nanti sebelum menghapuskan nafas yang terakhir. Para wali-wali Allah, para sahabat berada meninggal dunia, keluarga dari mengambilkan siwak menyiwakkan. Jadi di dalam kitab mengenai keasikan siwak itu, bila orang meninggal dunia kita siwak ini bismillah. Nak mengumpulkan tangan, insya Allah akan diberi husnul khotimah. Lakukanlah jangan disiwak apabila akan sholat, karena siwak itu melipat gandakan Allah Taala pahala amal ibadah 70 kali lipat. Dan itu mendatangkan keridhaan Allah. Allah ridha, keridhaan para malaikat, menambah kecerdasan orang, menambah tajaknya mata, dan dibukakan akan hati untuk beribadah kepada Allah. Banyak benar keistimewaan siwak itu. Sehingga para sahabat bila siwak itu habis Rasulullah pulang aja lalu keluar mencari siwak sini. Ada pohonnya di sana, pohon Arab namanya. Jadi Nabi kita mengambil siwaknya, dipotong-potong sini, dibagi berpasangan. Nang dibagi sini siwak kalau Rasulullah kebaikan hati Rasulullah siwak yang bunga-bunga dinolong sahabat sini yang paling mekon. Amun kita nurut kebaikan. Kalau Nabi ada bagus-bagus dinolong ke sahabat seorang yang paling jelek, yang penting siwak. Nah, jadi segala amal ibadah ini ringkas, tapi pahalanya menjadi 70 kali lipat. Jadi Rasulullah SAW bila bangun murid pasti bersiwak, bila hendak murid bersiwak, bila hendak sholat bersiwak. Jadi siwak ini ibadah yang ada nilainya. Asal kita tahu di tulang umrah 5 kali kita bakal siwak. Kadang-kadang tahu di bagi orang apa indahnya siwak. Kadang-kadang tahu padahal menggandakan pahala 70 kali lipat. Jadi kita ini amal tahu obor sedikit dulu. Kita ngobrol ya, ngobrol sedikit dulu hanya kita simak. Apalagi sunnah wudu yaitu memasukkan air ke hidung. Jadi ingat alhamdulillah mulai malam hari ini nak ngobrol. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Basuh tangan dulu. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian melaksanakan sunnah wudu lillahi ta'ala, nah basuh tangan. Sudah itu Nabi kita menyilatnya tiga, nah menggosokkan nih ke belakang tangan kayaknya sekalian. Selesai, betul lalu Nabi kita bersihin diri atau bersiwak. Seperti tadi aturannya, kemudian beliau memasukkan air berkumur-kumur 3 kali. Itu masuk surat. Dan sekalian memasukkan air ke hidung sambil dikeluarkan. Itu namanya apa ini? Istinshaq. Apa? Iya, 3 kali keluarkan 3 kali, sedikit dimasukkan 3 kali, umur 3 kali memasukkan air 3 kali. Itu yang sempurnanya. Kemudian lalu memulai membasuh muka. Di mana dia mandang banyu waktu mundur tuh, Nabi kita mandangnya di muka sini. Nah, mundur di sini salah, ada sesuai, tapi sahaja mundunya. Nah, ini banyu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian nawaitu wudu alirabbil hadasil asghari li sholati fardhu lillahi ta'ala. Sambil tahi mata kalau tidak ada. Nah, menyungguh-nyungguh. Nah, sudah digosok semua. Kalau digandengnya apakah? Nah, sudah. Ini cara Nabi kita. Waktu membasuh muka awalnya baca bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu alirabbil hadasil asghari li sholati fardhu lillahi ta'ala. Dari atas. Bila yang basuh tangan dari ujungnya, kadang dari sini, nah aja. Kadang-kadang tahu aturannya mundur dari sini, ini dari ujung kaki, ujung tangan.
Kemudian menyapu kepala. Sebagian kepala sampunannya seluruh kepala disapu. Kemudian serta dengan kuping, pokoknya sudah diikut dengan membasuh kaki. Nah, permintaan Anda saudara mempraktekkan cara itu. Sini nak berdiri. Karena orangnya kayak gini, orang kesannya. Nah, cara wudu mulai sunahkan. Nah, cara wudu seperti Rasulullah. Praktekkan contoh aja. Kalau apa sih itu kadang-kadang kalau ada para orang. Nah, di baju itu kayak basokan Bismillahirrahmanirrahim. kemudian mengerjakan sunnah wudu. Iya, kemudian mengerjakan sunnah wudu mengikuti kalau di sana itu sunnah Rasul, kalau yang baik sunnah Rasul menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah basuh nih bujur-bujur dan dilihat hati kalau seandainya ada yang keringat-keringat di bawah kuku ini mungkin dibersihin rasa pakai dulu pas ada salah yang makanya kenapa kita disuruh mengumpulkan hantam boleh banyak tapi kalau banyaknya masuk ke sini dia sudah masuk menjadi istri sampai masukkan ini umur kalau di sana yang tarik dari udah belajar dari sini yang sekalian masukkannya masukkan hidup jadi supaya kalau ada dibaca pula bikin kita paham gitu kalau dia kamu hukumnya 3 kali kumur sekalian masukkan ke hidung. Dimasukkan ke mulut. Karena kayaknya kan harus pakai dulu dan kesalahan. Jadi harus termasuk ke dalam itu masukkan ke dalam mulut langsung ambil lagi masuk lagi. Nah kayak itu. Tapi ada juga kalau misalkan ada juga yang mempelajari langsung aja 3 kali. Tapi biasa dari hari-hari itu supaya bujur-bujur hilang di sini. Kalau misalkan orang di sisi terus atas sudah sembuh dan jadi bisa setiap pagi hilang istirahat sampai satu sudah selesai istirahat hadirkan baju tadi mengalir pas waktu baju mengenai rambut yang pertama yang tumbuh di atas dahi tadi. Jadi patokannya bukan dahi tapi patokan batas panjang batu itu dari mana di rambut kita tumbuh yang rambut halus atau lebat yang di sini. Nah dari sini bila misalkan dia tumbuh di sini, nah di sini kadang-kadang batas rambut nih banding wajahnya kan semua akan menunduk. Makanya kenapa kita bilang dulu aku jujur ininya bila lainnya warnanya sekali ini dahi gana
saya boleh aja kita kan bisa belajar boleh aja ingin boleh aja kalau berumur cuma sampai atas umur tapi sebenarnya ingin bila laki-laki mungkin mempelajari laki atau anak yang di rumah yang lainnya sunahnya laki berumur dilepas dari kayak gitu kan nah terus sunahnya dibalik kalau dia kalau kembali jadi akhirnya kalau dia pakai bulu ini ambil banyak yang lainnya kan hanya ada sesuatu yang basuh leher sunnah leher dibasuh jadi kita disapu harus hanya telinga tuh jujur sampai yang kayak ini jujurnya ada orang tuh yang psoriasis tangannya ini ada yang gatal sampai bekalan ada yang nyerinya alergi dingin alergi ada yang kayak itu dia lakukan bujur-bujur kayaknya kan kalau masuk kan dulu jadi bujur dibersihin kan dia kayak ini kayak ini yang cara bujur kan kayak ini kayak ini hanya kayak ini nah jempolnya membersihin bagian belakang telinga nah kayak ini jadi kadang-kadang kayak gini tapi di jari telunjuk membersih bulu lengkungan telinga, jempol membersih belakang telinga ke atas. Nah, tiap kali sampai benar-benar bersih jadi muka belakang. Bila sudah kita batis. Nah, bila batis ini basuh dia dari sini, dari kemari itu. Jadi ada jari kemari itu juga kayaknya kan basuh pakai kelingking. Nah, mereka bikin kayak gini. Nah, habis itu sudah kayak gini. Nah, itu di atas mata kaki ini sampai di sini sebenarnya. Ini sampai di sini kan? Ini kayak gini. Pun ini dari sini terlebih dulu. Dari kelingking dulu. Pak Pacul kalau sampingnya tuh Pacul. Dari kelingking juga cuma Pacul dari atas. Kadang dari belakang, dari bawah sebenarnya karena ke atasnya. Karena biasanya kalau kita berjalan pasti yang menjat di sini dulu. Kalau dia dari sini dulu, dia lihat bisa jadi dia naik ke atas. Akhirnya ada bersih. Kadang kayak mulai masuk no. Dan ini makanya sunnah Rasulullah Masuk pulang jadi lagi pulang kelingkingnya di anu ya enak. sunnah Rasulullah kita amalkan menyehatkan awak kita. Ini tidak ada yang salah dengan sunnah Rasulullah. Jadi sunnah Rasulullah seperti itu. Ini sini dulu. Nah, ini ambil ini sudah ambil baik kata lagi. Selesai satu. Itu 2, 3 dan 11. Bagi nah, sebenarnya ada berapa? 11 ribu. Nah, ini habis itu, habis kayak ini, pakai jari kelingking, biar kayak apa? Pakai mata kaki. Nah, Nah, ini membawa kursi kan orang juga. ini duduk kalau dia maksudnya itu kursi tak pakai di siapa? Kalau itu kan lawas bawa kursi. Bukan kursi tumpangan. Ini mohon maaf ada kursi kamar Ada mandi. di kamar mandi di sini. Pasti sampai kami di kamar mandi ada tamu di atas kamar kursi. Harus pakai bila sekali sudah ada baik lagi kan kita baca Oke, bawa kursi kita bertahan lah, kursi. Enak, langkah ini langkah nanti kita tanyakan karena istimsak itu. Ibu ini kan sampai ke ubun sampai sini aja. kan boleh sampai kumpul-kumpul ke sana. Tapi aja pulang sampai ke ubun itu membersihkan otak. Itu ada dengan mana ya? Tuh kalau tahan, Itu mungkin orang tahan. Sampai menekai. Ibu pernah kamu sini ya? Ada satu orang mana di TikTok kan mana kan? Rumah jauh pulang sudah semangat. Ada itu waktu ayo sedikit aja, sedikit. harus bersama lawan orang yang belajar sampai ke sekolah. Masuk mana? Udah masuk
Ini kalau sunnah Nabi Rasulullah adalah sampai berbulan-bulan kalau sini jangan sampai masuk sampai sini akan Di sini kita bila kita masuk akan jangan mahir. jadi makanya kan kalau di sana bila jadi ada dua tangan sebelah, kalau dia dua tangan panas, mungkin sebelah kayak gini jadi kita mau membandingkan ini dibanding ada kayak mau berumur kita yang sampai Agak kasar sesuai. oke, nah medium, nah dari sini kira-kira jangan segini banyaknya. Kalau kami bisa kita pelajari pakai sebelah kanan sebelah kanan, ada dua lagi. Terima kasih. Nah, iba itu apa pulang nanti gawe bentuk sholat duduk, sahabat duduk menghadap kiblat. Nah, jadi ulun semua kamar mandi di rumah tuh menghadapi kursi. Ulun di kamar mandi kursi, nah kursinya seperti muka ngawas plastik, nongkrong nah. Jadi ulun kalau menyempurnakan tadi, kita harus berdiri diri, kita kalau makan. Ini kegiatan awal. Betul ikut di kamar mandi tamu tuh lagi ikut kursi kesini. Orang sempurna. Jadi ada kursi duduk situ menyempurnakan keadaan. Itu cara wudhu Rasulullah yang sudah bersanad turun temurun sampai kepada wali-wali Allah sampai kita alhamdulillah. Bila turun wudhu menghadap kiblat pulang. Nah, gimana benar? Di sini menghadap baca bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Bila ada sempurna ditambahin lagi di sini. Mana tambahnya? Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bila ada sempurna lagi, yang berdiri dulu baca surah Al-Qadr 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruh bi'idzni rabbihim min kulli amrin. Salamun Rasulullah bersabda di dalam tadi berdoa tadi lalu membaca surah Al-Qadr sekali hanya berdiri orang itu diberi pahala ditulis namanya dalam golongan siddiqin dalam bendera Allah enak di kiamat. Bila yang membaca 2 kali ditulis namanya dalam golongan para syuhada orang meninggal dunia sampai Nabi orang-orang mati banyak wafat di Uhud, mati dalam keadaan membela agama Allah 2 kali. Tidak bisa membajalkan. Ini bilangnya 3 kali kita dikumpulkan di hari kiamat dalam rombongan para nabi dan rasul. Baca sudah 3 kali kita dibangkitkan di hari kiamat menuju surga Firdaus bersama rombongan para nabi dan rasul. Aku ibadika sholihin itu langsung sadar aja tinggal. Boleh. Bila tiap tambahin seperti ini bunyinya tadi. Ada apa? Apa lagi? Asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam. Bila sekali ditulis dalam golongan orang-orang siddiqin, orang-orang yang masuk surga juga. Nah, tapi golongan orang-orang siddiqin. Bila 2 kali ditulis dalam golongan orang-orang yang syahid zaman Nabi. Bila 3 kali melakukan rombongan para nabi. Bila kita menambahin saja kita buat asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, langsung dibuka baginya 8 pintu surga. Tinggal gitu.
Jadi dia andai kata kita bangun tua umur sampai langsung masuk surga pada desa. Apa tadi pernah sedikit tadi? Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah wa atubu ilaih. Lagi dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Tambahannya asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Hanya baca Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna sampai selesai. Nah ini aja dulu Mbak. Kita ke depan jawab balik nangkat Terima kasih. terima kasih kembali kasih. Ini untuk yang sudah diijazahkan oleh para habaib, para wali-wali Allah dan kita nih silsilah ilmu dan amal